mengeluhkan hal itu. Pertanyaannya adalah di mana letak pemerintah kepada Kejagung, Komisi Kejaksaan terkait dengan kasus internet desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dihentikan oleh Kejari TTS. Yang pertama, kami melakukan investigasi singkat. Program internet desa dibiayai dari anggaran dana desa tahun 2020. Program ini bukan merupakan program usulan dari masyarakat desa melalui Musrembang, melainkan program yang dimunculkan oleh Bupati di tempat. Internet seharga 36.850 dengan total kuota 10 GB, kecepatan 6 Mbps. Saat pasang biaya RP 5 juta, maintenance pemeliharaan 2 juta, biaya berlangganan 1 tahun 26.500.000. Awal terkuaknya kasus ini dari adanya keluhan beberapa kepala desa tentang pemasangan layanan program internet desa, tetapi justru mempersulit pemerintah desa dalam menggunakan layanan internet desa. Satu, yang diperoleh dalam kasus ini sebagai berikut. Program internet desa tidak melalui tahapan perencanaan dan penganggaran seperti tahapan Musdes, Musrembang, Kecamatan Musrembang Kabupaten, sehingga program layanan internet desa bukan menjadi kebutuhan masyarakat dan juga bukan menjadi kebutuhan pemerintah desa. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan terdapat 77 desa yang telah memasang perangkat layanan internet desa. 3 dari 77 desa yang perangkat layanan internet desanya terpasang, baru 21 desa yang telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, dalam hal ini pihak PT Telkom. Program ini dianggarkan sampai berhasil diasistensi atas instruksi perintah lisan daripada Bupati saat kegiatan sosialisasi program layanan internet desa oleh pihak Telkom di Aula Multis kantor Bupati Timur Tengah Selatan, bahwa segala administrasi dan kepengurusan surat perintah kerja bukan dikerjakan oleh pihak desa tetapi langsung dikerjakan oleh pihak ketiga, bahwa ada pun beberapa desa yang sesuai kegiatan sosialisasi program layanan internet desa langsung disodorkan untuk ditandatangani sebelum perangkat internet desa terpasang. Yang dimaksud di sini menandatangani SPK yang dibuat oleh pihak ketiga, bukan oleh pihak pemerintah desa. Teman kepala desa menandatangani SPK internet desa tersebut di gedung olahraga Lepui Kupang usai kegiatan pertemuan seluruh kepala desa seprovinsi NTT bersama Gubernur NTT. 8. Bahwa untuk kasus internet desa, Kepolisian Resort Timur Tengah Selatan dan Kejari Negeri Timur Tengah Selatan telah melakukan tahapan penyelidikan, namun karena alasan telah dikembalikannya kerugian negara beralaskan pada MOU Kapolri, Kejagung dan Kemendagri, maka penyelidikan kasus internet desa yang menurut kami telah terpenuhi beberapa unsur tindak pidana korupsi akhirnya dibatalkan. Adukan hal ini agar menjadi pertimbangan dan dasar agar tahapan proses hukum terhadap kasus ini bisa kembali dilanjutkan demi keadilan dan penegakan supremasi hukum di Kabupaten Timur Tengah Selatan khususnya dan di negara Republik Indonesia pada umum. Berikut kajian kami yang mendasari adanya keanehan dan kejanggalan yang telah dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. 1. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana. Jika aparat penegak hukum dalam upaya penyelidikan telah menemukan adanya indikasi bahwa negara telah dirugikan karena mendapat suatu perbuatan melawan hukum, berhasil mengembalikan kerugian negara berdasarkan pada alat bukti sebagai tolak ukur, maka perlu diapresiasi yang sebesar-besarnya terhadap keberhasilan yang diraih. Maka delik terpenuhi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau apapun itulah, Pak Kejari lebih tahu. Pertimbangan lain, jika jaksa mengedepankan pada hukum administrasi apabila kasus korupsi internet desa tersebut di bawah nominal 50 juta minimal atau 200 juta maksimal,
kasus tersebut dengan pertimbangan bahwa biaya penyelidikan dan penyidikan akan melebihi uang hasil korupsi yang sedang diusut. Namun karena nominal uangnya hampir 700-an juta, maka semestinya jaksa tidak harus serta-merta menghentikan kasus ini. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagai Telkom Kupang NTT, dalam posisi pegawai divisi Mangu yang mengurus internet desa, dia mengurus semua urusan terkait kontrak kerja, pemasangan dan pembayaran internet desa, dan langsung diurus di Telkom Kupang. Sehingga dalam posisi ini kami dari DPC Posko Perjuangan Rakyat Kabupaten Timur Tengah Selatan menduga bahwa dengan kekuasaan dan relasi yang saat ini terjadi antara pimpinan di tempat ini, itu ditambah dengan MOU tersebut telah dijadikan alasan untuk menghentikan proses penyelidikan kasus internet desa. Pihak ketiga dalam hal ini Telkom telah mengembalikan temuan kerugian negara sebagaimana hasil audit dan aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan dalam tengah waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam MOU. Kami berharap perjanjian ini